Debu merah pekat Kalimantan melekat pada sepatu pantofel kulit buaya yang kini compang-camping. Debu itu adalah simbol dari segala hal yang telah hilang, ambisi yang terlampau besar, modal yang tersedot habis, dan harga diri yang terkikis hingga ke lapisan fondasi. Arif, mantan eksekutif yang sempat berapi-api, kini hanyalah seonggok keputusasaan yang melarikan diri, kembali ke tempat yang pernah ditinggalkannya dengan janji tidak akan pernah kembali. Sebuah kampung terpencil di tepi Kabupaten Kutai. Udara di sini bukan lagi udara yang memabukkan oleh polusi ibu kota, melainkan udara tebal yang beraroma campuran tanah gambut, getah pohon, dan kelembapan hutan primer yang tak terjamah. Aroma itu terasa menenangkan, namun sekaligus mengintimidasi. Hutan menjulang di ufuk, membentang seperti dinding hijau raksasa yang menelan cahaya. Pepohonan yang tumbuh di sana tidak tampak seperti flora biasa. Semua tampak terlalu besar, terlalu sunyi, seolah menjadi saksi bisu dari jutaan tahun sejarah yang jauh dari catatan manusia. Kepulangannya bukan disambut tepuk tangan, melainkan tatapan skeptis dan iba dari beberapa kerabat jauh yang masih bertahan di sana. Mereka tahu siapa Arif, sang perantau yang gagal membawa pulang emas. Usaha budidaya sarang walet Arif di Samarinda telah ambruk setelah badai birokrasi dan gagal panen beruntun. Dana yang dipinjam dari rentenir kota, ditambah uang jaminan keluarga yang digadaikan, kini menuntut balas. Setiap suara kendaraan yang melintas di jalanan tanah itu terasa seperti langkah kaki penagih hutang yang datang mencarinya. Pria itu menyadari dirinya berada di jurang, tidak ada lagi yang tersisa, bahkan kesombongan pun sudah menguap. Rumah panggung kayu ulin miliknya tampak kusam dan ditinggalkan. Hanya ada satu sudut yang menarik perhatiannya, halaman belakang, tempat berdiri tegak pohon ulin raksasa. Pohon itu adalah legenda kampung, dipercaya sebagai penjaga yang akarnya meresap hingga ke lubuk spiritual tanah itu. Sejak kecil, para orang tua melarang siapapun mendekatinya setelah maghrib. Batangnya besar, berlumut tebal, dengan akar tunggang yang menjulur seperti urat naga tua. Di bawah pohon itulah Arif kecil sering bersembunyi, dan di bawah pohon itu pula Arif dewasa datang untuk mengakui kekalahan. Sore itu, di bawah kerudung senja yang kelam, Arif duduk di pangkal pohon. Tanah terasa dingin, dan keheningan hutan memekakkan telinga. Pria itu mengeluarkan sebuah buku tabungan tua, satu-satunya bukti sisa asetnya, yang kini berisi angka 0 yang menyedihkan. Ia merobek halaman itu dengan gigih, seolah ingin merobek nasib buruk yang menimpanya. Arif tertawa getir, tawa yang kering tanpa emosi, sebuah suara putus asa yang menggema di hutan yang sunyi. Aku sudah berusaha, desah pria itu ke arah pohon. Aku sudah berjuang. Kenapa semua orang membuangku? Kenapa tak ada yang mau memberiku kesempatan kedua? Frustrasi membakar dadanya. Ia tidak ingin mati, tetapi juga tidak tahu bagaimana caranya melanjutkan hidup tanpa kehormatan. Begitu kalimat itu terucap, keheningan di sekitar pohon ulin seolah pecah, digantikan oleh resonansi yang dalam. Bukan suara angin, melainkan getaran yang terasa di tulang sumsum. Arif merasakan hawa dingin yang menusuk, tetapi hawa dingin itu disertai sensasi kenyamanan aneh, seolah dia sedang dipeluk oleh entitas yang sangat kuat. Kemudian, bisikan itu datang. Bisikan yang membelai, yang lembut, tetapi membawa bobot kekuasaan yang tak terbantahkan. Bisikan itu tidak mengejek, tidak menghakimi kegagalannya. Sebaliknya, bisikan itu terdengar mengerti. Kegigihanmu terlalu mahal untuk diukur dengan uang manusia, demikian kalimat yang didengar Arif, bergema di benaknya, bukan di telinganya. Mereka yang menutup pintu untukmu, mata mereka tertutup oleh debu emas yang remeh. Kami, di sini, melihat ambisi yang tidak padam. Ambisi itu adalah komoditas sesungguhnya. Arif tersentak, mencari sumber suara. Tidak ada siapa-siapa. Cahaya matahari nyaris hilang, dan batas antara kampung dan hutan mulai kabur.
Kamu membutuhkan jalur yang tidak dilihat manusia, lanjut bisikan itu, suaranya kini terasa seperti air yang mengalir di batu sungai. Kami mencari jembatan, dan kamu mencari kemenangan. Kerjasama adalah jawaban. Ambil janji ini, Arif. Kamu tidak sendiri. Rasa takut seharusnya mencengkeramnya. Naluri manusia seharusnya menyuruhnya lari. Tetapi keputusasaan telah menjadi anestesi bagi naluri itu. Yang tersisa hanyalah nafsu untuk bangkit. Sebuah harapan gelap menyelimuti pikirannya. Tawaran itu bukan hanya tentang kekayaan, itu adalah tentang pembalasan, tentang membuktikan kepada seluruh dunia bahwa mereka salah menilainya. Di bawah pohon ulin yang dianggap keramat, Arif menarik napas dalam-dalam, menganggukkan kepalanya pada kegelapan. Ia telah memutuskan untuk menanggapi undangan dari entitas yang berada di luar logika. Jalan pintas menuju kemenangan telah dibuka, dan harganya, ia memutuskan, akan ia pikirkan nanti. Pagi berikutnya, Arif bergerak dengan tujuan yang mengerikan. Tekadnya bukanlah didorong oleh keberanian, melainkan oleh kebrutalan kebutuhan. Pria itu tahu persis apa yang akan dilakukannya. Menjual dirinya kepada kekuatan yang ia sendiri tidak pahami, hanya demi terlepas dari jeratan utang dan label pecundang. Ia menghabiskan hari dengan menyusun justifikasi, meyakinkan diri bahwa ini hanyalah investasi non-konvensional, sebuah perjanjian bisnis yang ekstrim. Senja kembali menyelimuti hutan, saat warna jingga bercampur ungu di langit menciptakan suasana surreal. Saat Arif mendekati pohon ulin, kabut tipis mulai merayap dari arah sungai, tebal, tetapi tidak terasa dingin. Kabut itu seolah menjadi tirai yang memisahkan kampung manusia dari panggung bunian. Kali ini, sosok itu muncul tanpa bisikan, tanpa basa-basi. Pria itu berdiri di bawah naungan akar gantung, bukan hantu atau setan yang menyeramkan. Sosok itu adalah Raja Suluh. Raja Suluh mengenakan busana yang memancarkan aura zaman dahulu, terbuat dari kain tenun yang ditenun dengan benang emas pudar dan aksen dari kulit kayu yang disulam halus. Tongkatnya, yang disandarkan pada akar pohon, tampak seperti akar kayu yang diberi kehidupan, berkilauan samar. Penampilan Raja Suluh mengesankan kekuasaan yang tenang, sebuah otoritas yang berasal dari pengetahuan mendalam tentang alam, bukan dari kekerasan. Wajahnya tampan, dihiasi senyum karismatik, tetapi sorot mata itu sedingin kristal, menganalisis Arif bukan sebagai manusia, melainkan sebagai alat yang potensial. Kamu datang, sapa Raja Suluh, suaranya lembut namun berbobot, seolah setiap kata adalah batu yang dilemparkan ke air tenang. Aku tahu kamu akan kembali. Keputusasaan adalah benih yang paling jujur ditanam manusia. Arif menelan ludah. Aku menerima tawaranmu. Tapi aku perlu tahu, apa yang kalian inginkan? Dan apa yang harus aku lakukan? Raja Suluh maju selangkah, menunjuk ke arah hutan yang gelap. Kami adalah para bunian, penjaga keseimbangan dan pengelola komoditas yang belum terjamah di perut bumi ini. Kami memiliki urat emas, ladang gaharu, dan tambang berlian yang tidak terdeteksi oleh radar manusia. Dunia kami kaya, tetapi terpisah. Raja Suluh menjelaskan, manusia terlalu sibuk dengan hukum dan sertifikat untuk menggali kekayaan itu. Pria itu membutuhkan jembatan yang memiliki KTP, NPWP, dan rekening bank. Arif, yang terpojok dan ambisius, adalah jembatan yang sempurna. Raja Suluh merinci perjanjian itu. Ini adalah jalur gaib, bisnis kemitraan yang akan membuat budidaya sarang walet Arif tidak pernah gagal panen dan perkebunan sawitnya menghasilkan buah-buah super di luar musim. Bahkan, Raja Suluh berjanji akan menyediakan akses ke komoditas rahasia yang dijual dengan harga fantastis di pasar internasional, tanpa perlu melalui birokrasi yang membelit. Logistik akan berjalan mulus, seolah sungai selalu tenang dan izin selalu keluar. Lalu apa imbalan untuk kalian? Desak Arif,
mencoba bersikap layaknya negosiator bisnis, meski kakinya gemetar. "Bukan uang," jawab Raja Suluh, tersenyum kecil. "Uang adalah ilusi manusia yang rapuh. Kami membutuhkan energi. 3 syarat harus kamu penuhi. Pertama, kamu harus menyediakan 1 gudang kosong di desa ini, yang harus dijaga dari pandangan siapapun. Itu adalah portal kami." Arif mengangguk, matanya sudah membayangkan gudang walet baru yang megah. "Kedua, kamu tidak boleh pernah menyebut nama kami, Bunian, di area bisnis. Itu memutus koneksi spiritual kami." "Dan yang ketiga?" tanya Arif. Pertanyaan ini yang paling membuatnya resah. Raja Suluh mengangkat tongkat kayunya, menunjuk ke arah langit. "Setiap kali kamu mendapat keuntungan besar, kamu akan melakukan ritual persembahan kecil. Bukan persembahan fisik. Kami menginginkan esensi emosional." Raja Suluh menjelaskan lebih lanjut. "Kami tidak mengambil uangmu, kami mengambil rasa. Contohnya, tawa pertama anakmu saat melihatmu kembali sukses. Atau mungkin, rasa cinta tulus yang baru kamu rasakan pada kampung halaman ini, yang kamu tinggalkan saat kamu menjadi kaya. Esensi spiritual itu, yang sangat berharga bagi manusia, adalah mata uang kami." Raja Suluh meyakinkan, itu hanyalah remah-remah spiritual, yang tidak akan disadari atau dirindukan Arif. Arif terdiam. Kehilangan tawa anak atau rasa cinta terdengar mengerikan, tetapi jika dibandingkan dengan kehilangan segalanya, kehilangan nyawa dan kehormatan, pengorbanan spiritual itu terasa abstrak dan jauh. Pria itu meyakinkan diri bahwa ambisinya jauh lebih besar dari sekadar rasa. "Aku setuju," ucap Arif, suaranya tercekat. "Aku setuju dengan jalur gaib ini. Aku setuju menjadi jembatanmu." Raja Suluh tersenyum, senyum yang mencapai matanya tetapi tidak melembutkan tatapan kristalnya. Raja Suluh mengulurkan tangan, dan ketika Arif menyambutnya, genggaman itu terasa dingin seperti es abadi, sekaligus erat seperti akar pohon yang tak bisa dicabut. Perjanjian telah disepakati di bawah bayangan pohon ulin raksasa. Arif telah menjual jiwanya, bukan kepada iblis yang menuntut kehancuran, melainkan kepada entitas yang menuntut energi emosional, mata uang yang jauh lebih licik. Jalan menuju kekayaan instan sudah terbuka lebar, melalui gerbang yang dijaga oleh Raja Suluh. Bulan demi bulan berlalu, dan desa kecil yang awalnya menyaksikan kepulangan Arif dengan cibir kini menyaksikan kebangkitannya dengan rasa tak percaya, bercampur hormat yang menakutkan. Jalur gaib yang dijanjikan Raja Suluh bekerja dengan kebrutalan efisiensi yang melampaui logika bisnis manapun. Gudang walet yang tadinya sepi dan berbau kegagalan kini penuh sesak dengan sarang burung walet berkualitas super. Produksinya melonjak 300% dalam sekejap mata, kualitasnya nyaris sempurna, seolah tangan Bunian secara fisik menata setiap helai liur. Perkebunan kelapa sawit, yang seharusnya mengalami musim paceklik, justru menghasilkan tandan buah berlimpah, warnanya keemasan, ukurannya tidak wajar. Arif, dalam waktu kurang dari setengah tahun, telah berubah total. Kemeja lusuhnya diganti dengan batik sutra mahal, dan sepatu pantofelnya diganti sepatu kulit custom made dari Jakarta. Pria itu membangun kantor baru yang megah di pusat kabupaten, tetapi jantung operasionalnya tetap berada di kampung terpencilnya, dekat dengan pohon ulin raksasa. Kantor baru ini dilengkapi satu ruangan khusus, ruangan yang tidak boleh dimasuki siapapun, jendela-jendelanya ditutup rapat, dan lantainya hanya beralaskan tanah liat basah, persis seperti yang diminta Raja Suluh. Ruangan itu adalah gudang kosong, portal tak terlihat bagi sekutu-sekutu gaibnya. Kekayaan Arif bukan hanya diukur dari angka di bank yang kini mencapai miliaran, tetapi dari pengaruhnya. Pejabat-pejabat yang dulu sulit ditemui kini rela mengantre di teras kantornya. Mantan rekan-rekan bisnis yang sempat menudingnya pecundang mengirimkan karangan bunga penuh pujian. Di kampung, Arif menjadi donatur utama, membangun jalan,
memperbaiki musala, dan membiayai sekolah anak-anak. Kampung yang dulu mati kini hidup, namun denyut nadinya terasa dikendalikan oleh kekuatan misterius. Setiap malam Jumat Kliwon, Arif akan mengunci diri di gudang kosong itu. Udara di dalam ruangan terasa berat, berbau dupa yang bukan berasal dari dunia manusia, dan terkadang terdengar bisikan samar dari sudut-sudut yang gelap. Disinilah Raja Suluh akan menampakkan diri, kadang hanya berupa siluet, kadang berupa suara yang menggema dari dinding. Panen walet ini adalah hasil kegigihan yang tidak disangka oleh manusia. Suara Raja Suluh akan terdengar, penuh kepuasan. Kini, kami mengambil bagian kami. Arif tahu ini adalah bagian terberat. Raja Suluh tidak meminta uang sepeser pun. Raja Suluh akan meminta sesuatu yang abstrak. Pada panen pertama yang spektakuler, Raja Suluh meminta rasa syukur yang murni. Arif harus duduk di lantai tanah, mengingat semua yang dimilikinya dan merasakan rasa syukur yang meluap hingga menangis. Begitu air mata itu jatuh ke tanah, perasaan itu akan tersedot habis, meninggalkan Arif dalam keadaan hampa emosi, seolah rasa syukur itu tidak pernah ada. Pada transaksi komoditas kayu gaharu yang memecahkan rekor ekspor, Raja Suluh meminta keceriaan tulus, yang baru saja dirasakan Arif ketika berhasil melunasi seluruh utang-utang keluarga. Raja Suluh menjelaskan, kebahagiaan sejati seperti itu adalah energi paling murni. Setelah ritual, Arif menjadi seorang pria yang sukses secara finansial, tetapi tidak mampu tertawa lepas, keceriaannya terasa seperti topeng yang dipaksakan. Arif mulai menyadari bahwa harga yang ia bayar bukan berbentuk harta, melainkan komponen inti kemanusiaannya. Pria itu menjadi kaya raya, disegani, tetapi batinnya terasa semakin kosong, semakin dingin. Meskipun kesuksesan Arif seperti keajaiban, masyarakat di kampung pedalaman memiliki mata dan naluri yang lebih tajam. Mereka hidup dekat dengan alam, dan tahu betul kapan sesuatu terasa tidak wajar. Seorang tukang kebun tua bernama Pak Sahid, yang telah bekerja untuk keluarga Arif turun-temurun, mulai merasakan keanehan. Pak Sahid memperhatikan bahwa tanaman di sekitar gudang kosong itu selalu layu. Selain itu, anjing-anjing di kampung selalu menyalak liar setiap malam Jumat, tetapi segera terdiam seolah dipukul kekuatan tak terlihat saat melintas di dekat gudang itu. Suatu sore, Pak Sahid memberanikan diri. Pria tua itu melihat Arif tergesa-gesa keluar dari gudang dengan wajah pucat, matanya kosong. Pak Sahid bertanya dengan sopan, "Tuan Arif, di dalam gudang itu, ada apa? Mengapa baunya seperti kemenyan lama?" Arif tersentak, tatapannya membeku. Ia tidak bisa menjawab, sebab Raja Suluh telah memperingatkan bahwa membocorkan keberadaan gudang itu akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar daripada kehilangan emosi. "Itu hanya pengasapan anti hama," jawab Arif datar, suaranya terdengar dingin dan jauh. Pria itu segera memerintahkan Pak Sahid untuk berhenti bekerja dan meninggalkan rumahnya dengan alasan restrukturisasi pekerja. Pak Sahid pergi, tetapi di benaknya, keraguan dan ketakutan telah berakar. Orang-orang di kampung mulai berbisik. Mereka tidak berani menuduh Arif melakukan pesugihan, tetapi mereka menggunakan istilah yang lebih kuno. Arif telah mengambil jalan Taming Sari, merujuk pada legenda pahlawan yang kekuatannya berasal dari perjanjian gaib, sebuah kekuatan yang selalu menuntut pengorbanan terberat. Arif, di puncak kejayaan finansialnya, mulai merasa terisolasi. Pria itu melihat ke cermin dan hanya menemukan topeng kesuksesan yang dingin. Kepuasan dari kekayaan itu cepat pudar, digantikan oleh paranoia yang mencekik. Arif tahu, dirinya adalah pion yang bergerak lurus menuju akhir permainan yang menakutkan, dan Raja Suluh adalah pemain catur yang selalu unggul beberapa langkah darinya. Pria itu kini bukan lagi seorang manusia bebas, melainkan sekutu yang terikat oleh rantai spiritual. Dan sungai di belakang kampung, sumber kehidupan mereka, perlahan-lahan mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakseimbangan,
seolah alam itu sendiri mulai bereaksi terhadap perjanjian haram tersebut. Pria itu menyadari, harga yang dibayarnya bukan hanya emosi, melainkan juga ketenangan komunitasnya. Ketakutan Arif terhadap Raja Suluh dan janjinya yang mengikat seketika berubah menjadi rasa bersalah yang mencekik. Itu terjadi setelah Pak Sahid dipecat secara tiba-tiba. Pak Sahid, yang mencium aroma kemenyan dari gudang terlarang Arif, bukanlah pria yang bisa berdiam diri. Meskipun dilarang kembali, naluri pelestari alam dan sesepuh kampung terus mendorongnya untuk menyelidiki kejanggalan yang menyelimuti kekayaan mendadak Arif. Pria tua itu yakin, kesuksesan yang melompat dari jurang kemiskinan dalam waktu secepat itu pastilah melibatkan perjanjian dengan entitas yang tidak menghormati adat. Pelanggaran Pak Sahid bukan hanya soal mengintip, tetapi lebih kepada niat tulus untuk melindungi kampung. Dan Bunian, yang sangat menghargai niat, membalasnya dengan cara yang paling kejam, mengacaukan keseimbangan alam. Awalnya terjadi perlahan. Sungai Barito, urat nadi kehidupan desa yang biasanya jernih dan penuh ikan, mulai keruh. Airnya berubah warna, tidak lagi coklat alami lumpur, melainkan hitam pekat, seperti tinta yang merembes dari kedalaman bumi. Penduduk kampung mengeluh, mengatakan air sungai berbau anyir dan lumpur di tepian terasa panas di kaki. Ikan-ikan lokal yang menjadi sumber protein utama tiba-tiba mati mengambang, kulitnya melepuh seolah tersentuh zat kimia yang ganas, padahal tidak ada pabrik atau aktivitas penebangan liar di hulu. Kecurigaan masyarakat langsung tertuju pada Arif. Kekayaan besar yang datang dari komoditas hutan dianggap telah merusak pantang larang dan meracuni alam. Namun, ketakutan mereka terhadap uang Arif yang begitu besar membuat mereka hanya berbisik, tidak berani menuding langsung. Puncak dari teror itu terjadi pada malam hari yang lembab. Cucu perempuan Pak Sahid, seorang anak kecil periang yang biasa mandi di sungai, terpeleset di tepian yang licin dan tenggelam di lubuk, pusaran air dalam, yang tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Kampung heboh, mencari-cari sang cucu sepanjang malam. Lubuk itu, yang dulunya tenang dan dangkal, mendadak menjadi pusaran maut yang tak terjangkau. Saat mayat anak itu ditemukan keesokan harinya, terdampar di bebatuan koral yang tajam, Pak Sahid tidak lagi menangis. Wajah pria tua itu sekeras batu, matanya menatap tajam ke arah rumah Arif. Beliau tidak perlu penjelasan manusia. Beliau tahu betul bahwa kematian cucunya adalah harga yang dibayar oleh kampung atas perjanjian haram Arif. Arif, yang mendengar berita itu, merasa dadanya terhantam martil. Pria itu melihat Pak Sahid yang menatapnya dari kejauhan. Tatapan pria tua itu bukan lagi tatapan iba seorang pekerja kepada majikannya, melainkan kutukan yang diam, penuh kebencian atas pengkhianatan spiritual. Arif mencoba menyumbangkan uang duka dalam jumlah besar, tetapi Pak Sahid menolaknya mentah-mentah. "Uangmu berbau amis," ucap Pak Sahid, suaranya parau. "Kembalikan sungai kami, Arif. Uang tidak bisa membeli nyawa." Di gudang kosong, Raja Suluh muncul, kali ini tanpa keagungan formal, melainkan dengan aura kekuasaan yang dingin dan menuntut. "Karyawanmu itu melanggar batas," ucap Raja Suluh, suaranya mendesis seperti ular berbisa. "Kami tidak menghukumnya. Kami hanya menyesuaikan keseimbangan alam yang dia usik. Setiap tindakan Bunian selalu setara dengan gangguannya." Raja Suluh menjelaskan, ketika Pak Sahid mencoba menyelidiki gudang, roh penjaga gudang, Bunian yang bertugas, merasa terancam. Penyesuaian Bunian adalah mengambil korban dari apa yang paling dijaga oleh Pak Sahid, kehidupan sungai dan keluarganya. "Kamu harus lebih tegas, Arif," Raja Suluh memperingatkan. "Kemitraan ini mensyaratkan kerahasiaan total. Jika kamu gagal mengendalikan manusia di sekitarmu, harga berikutnya akan jauh lebih personal dan menyakitkan." Arif meninggalkan gudang itu dengan keringat dingin. Pria itu menyadari, kekayaannya bukan berasal dari bank atau pasar saham, melainkan dari darah dan air mata komunitasnya. Pria itu,
yang semula hanya ingin kaya, kini telah menjadi pengkhianat spiritual kampung halamannya. Sungai yang keruh, tanah yang panas, dan kematian yang tragis itu adalah bukti nyata bahwa harga perjanjian itu tidak hanya berbentuk emosi pribadinya, tetapi juga nyawa orang-orang yang dicintainya. Perjanjian itu tidak hanya merusak jiwa Arif, tetapi juga jiwa kampung. Konsekuensi di Sungai Barito telah menghancurkan ilusi Arif bahwa kemitraan ini hanyalah soal bisnis. Rasa bersalahnya menumpuk, tetapi ia terlalu terikat untuk melarikan diri. Raja Suluh, yang merasakan keraguan Arif, segera mengambil langkah untuk mengikatnya lebih dalam lagi. Raja Suluh datang dengan tuntutan baru yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan bisnis perkebunan. Kami membutuhkan jalur baru, Arif, ujar Raja Suluh di dalam gudang kosong. Bukan jalur untuk kayu atau sawit, melainkan jalur spiritual yang kokoh. Raja Suluh meminta Arif menggunakan pengaruhnya untuk memuluskan pembangunan jalan kecil, jalan tikus yang melintasi bagian terdalam dari hutan adat, sebuah wilayah yang disucikan dan dipagari oleh hukum adat setempat, dilarang disentuh oleh tangan manusia. Jalan ini, Raja Suluh menjelaskan, adalah jalur bunian untuk membawa komoditas energi dari daerah lain menuju markas utama mereka. Arif, yang kini memiliki pengaruh besar di pemerintahan daerah, tahu ini adalah tindakan ilegal dan pengkhianatan mutlak terhadap adat. Itu hutan suci, protes Arif, suaranya kini selalu terdengar serak karena emosi yang tertahan. Tetua adat tidak akan pernah mengizinkannya. Raja Suluh tersenyum, senyum penuh kuasa. Mereka akan mengizinkannya, asalkan jembatannya adalah kamu. Kekuatan dan jaminanmu yang akan membukanya. Untuk menghilangkan keraguan Arif, Raja Suluh berkata, kamu harus datang dan melihat sendiri untuk siapa kamu bekerja. Kamu harus melihat tujuan akhir kemitraan ini. Arif dipaksa mengikuti Raja Suluh. Raja Suluh membawanya bukan melalui jalan setapak, melainkan melalui gerbang tak terlihat di balik air terjun 1000 gema, yang berada jauh di kedalaman hutan adat. Saat melangkah, udara di sekitarnya terasa berubah, menjadi dingin namun penuh dengan energi listrik statis. Mereka telah memasuki kota eteris bunian, yang disebut Mata Suluh. Pemandangan itu sungguh menakjubkan sekaligus menakutkan. Kota itu tidak dibangun dari beton atau batu bata, melainkan dari kayu ulin bercahaya yang memancarkan pendar redup hijau kebiruan. Bangunannya menjulang, tetapi arsitekturnya terasa salah, seolah terbuat dari mimpi. Tidak ada bayangan yang terlihat, dan tidak ada suara kecuali desisan lembut, seolah seluruh kota sedang menahan napas. Kota itu megah, tetapi hampa. Tidak ada tawa, tidak ada tangis, tidak ada hiruk-pikuk kehidupan. Raja Suluh memandu Arif melewati pasar bunian yang sunyi. Di sana, bunian terlihat menukar artefak-artefak aneh, bukan emas, tetapi botol-botol kaca yang berisi kabut berwarna. Itu adalah energi. Gugatan yang kami ambil dari manusia di seluruh dunia, jelas Raja Suluh. Kabut biru adalah keputusasaan. Kabut merah adalah ambisi berlebihan. Kemudian, Raja Suluh membawa Arif ke sebuah kuil besar di pusat kota. Di sana, Arif melihat sesuatu yang membuat perutnya mual. Di dalam kuil itu terdapat jiwa-jiwa manusia, bukan dalam bentuk hantu, melainkan dalam wujud kristal-kristal hidup yang dipajang di rak-rak. Kristal itu memancarkan cahaya redup, yang merupakan sisa-sisa harapan, kebahagiaan, dan kreativitas yang telah dicuri bunian melalui perjanjian gaib. Ini adalah aset sesungguhnya, Arif, bisik Raja Suluh. Kami tidak mencari uang. Kami mengumpulkan esensi murni kehidupan yang terlalu boros dihambur-hamburkan manusia. Perjanjianmu hanyalah salah satu saluran kami. Raja Suluh menjelaskan, jalan tikus yang diminta adalah untuk memfasilitasi, panen, esensi dari suku-suku pedalaman yang belum tersentuh. Arif menyadari horor sebenarnya. Dirinya bukan mitra bisnis,
melainkan fasilitator pencurian jiwa secara massal, yang dilindungi oleh kekayaan dan pengaruhnya di dunia manusia. Pria itu menyadari jalan pulang akan membutuhkan harga yang jauh lebih mahal daripada yang ia bayangkan. Keputusan Arif untuk mencari jalan keluar segera menarik perhatian sang Raja Hutan. Raja Suluh, yang selalu selangkah lebih maju, muncul di gudang kosong dengan aura yang lebih dingin dari biasanya. Raja Bunian itu tidak lagi bersikap seperti mitra bisnis. Kini, aura di sekelilingnya adalah aura pemilik mutlak. "Pencarianmu sia-sia, jembatanku," ucap Raja Suluh, suaranya terdengar dari dinding batu, menguji keberanian Arif. Tidak ada artefak manusia yang bisa memutuskan simpul spiritual yang diikat oleh keinginanmu sendiri. Arif berdiri tegak, keheningan memenuhi ruangan. Setelah kehilangan hampir seluruh kebahagiaan dan keceriaan sejatinya, pria itu mendapati dirinya memiliki lapisan kekuatan baru, rasa tulus untuk melindungi. Pria itu kini tidak lagi takut kehilangan kekayaan, tetapi takut kehilangan jati diri yang masih tersisa. Raja Suluh tidak membuang waktu. Sudah waktunya membayar harga yang pantas untuk jalur gaib ini. "Aku ingin tanah leluhurmu." Tuntutan itu menusuk jantung Arif. Tanah leluhur, sebidang kecil tanah yang dihuni rumah kayu ulin tuanya, adalah satu-satunya wilayah di kampung yang masih murni dari campur tangan Bunian, dilindungi oleh adat dan ikatan darah yang dihormati secara spiritual. Raja Suluh menjelaskan, untuk memperkokoh portal Bunian ke dunia manusia, diperlukan tanah yang tidak pernah dikhianati oleh pemiliknya, dan tanah itu adalah benteng spiritual terakhir kampung. "Berikan sertifikatnya padaku. Kamu akan tetap kaya, bahkan lebih kaya lagi, dan aku akan menjamin keselamatan orang-orangmu," bujuk Raja Suluh. Nadanya kini penuh bujukan berbahaya. Arif menggeleng kuat-kuat. Ini adalah batas akhir. Pria itu menyadari, menyerahkan tanah leluhur berarti membuka gerbang Buniwan secara permanen, mengutuk kampungnya selamanya. "Tidak," desa Arif, suaranya parau. Itu adalah penolakan pertama yang ia ucapkan kepada Raja Suluh. Senyum Raja Suluh seketika lenyap. Udara di gudang menjadi berat dan sesak, seolah semua oksigen telah dihisap keluar. "Sangat disayangkan, jembatanku," ucap Raja Suluh, suaranya kini bergetar karena murka spiritual. "Kamu masih berpikir kamu memiliki pilihan. Hukuman datang seketika, tanpa ritual atau perantara." Raja Suluh mengangkat tangannya, dan gelombang energi dingin menerjang Arif. Gelombang itu tidak menyakitkan secara fisik, tetapi menyerang bagian tubuh yang paling rentan, tenggorokan dan pita suara. Arif merasakan sensasi tersedak, diikuti rasa terbakar yang menusuk. Pria itu mencengkeram lehernya, mencoba mengeluarkan suara, tetapi hanya desahan yang keluar. Ketika gelombang itu mereda, Raja Suluh berbicara. "Kamu akan tetap menjadi jembatan yang kaya dan berpengaruh. Kamu akan tetap bisa menulis perintah, tetapi kamu tidak akan pernah lagi berbicara. Kamu tidak akan pernah bisa memohon ampun, kamu tidak akan bisa berteriak, kamu tidak akan bisa menceritakan kebenaran. Aku mengambil esensi komunikasimu. Uangmu berbicara, tetapi suaramu sunyi. Inilah harga dari pembangkangan." Arif mencoba mengeluarkan kata-kata penolakan lagi, tetapi tenggorokannya hanya mengeluarkan suara angin. Pria itu kini benar-benar bisu, terperangkap dalam kemewahan dan ketakutan. Raja Suluh tertawa, tawa yang tidak memiliki gema. "Pikirkan kembali tawaran tanah leluhur itu. Sampai saat itu, nikmati kekayaanmu yang sunyi." Sosok Raja Suluh lenyap, meninggalkan Arif sendirian dalam keheningan yang memekakkan. Ketidakmampuan berbicara menghantam Arif seperti tembok. Pria itu kaya, berkuasa, tetapi kini ia hanya bisa berkomunikasi melalui tulisan. Namun, di dalam hati Arif, kegagalan Raja Suluh untuk mengambil tekadnya terasa seperti kemenangan kecil. Hilangnya suara adalah pemicu yang sempurna.
Pria itu kini tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan, kecuali tanah leluhur yang harus diselamatkan. Motif Arif telah bergeser sepenuhnya, bukan lagi soal dirinya, melainkan tentang menebus dosa terhadap kampung yang telah ia khianati. Pria itu kini harus melarikan diri dari kerajaan emasnya menuju kegelapan rimba, mencari batu betuah sebelum Raja Suluh mengambil hadiah utamanya. Arif tidak membuang waktu. Kehilangan suara adalah sebuah lonceng kematian. Pria itu tahu, Raja Suluh akan segera menuntut sertifikat tanah secara agresif. Pelarian harus dilakukan segera. Karena tidak bisa berbicara, komunikasi menjadi tantangan yang mengerikan. Arif duduk di meja kerjanya, menulis surat panjang lebar kepada satu-satunya orang yang masih dipercayainya. Seorang pekerja lokal bernama Naya, yang keluarganya telah lama menjadi pelayan setia di rumah Arif. Naya adalah wanita muda yang tenang, matanya tajam dan percaya pada kearifan adat. Dengan tulisan tangan yang bergetar, Arif menceritakan segalanya. Perjanjian dengan Bunian, kekejaman Raja Suluh, kematian cucu Pak Sahid, dan ancaman terhadap tanah leluhur. Ia menjelaskan tentang batu betuah yang terletak di hulu sungai, sesuai petunjuk Datuk Kayan. Naya membaca surat itu tanpa menunjukkan emosi. Ketika selesai, wanita muda itu menatap mata Arif, melihat kebenaran yang mengerikan di balik tatapan bisu pria itu. Naya mengangguk pelan, tanpa kata. Kesetiaannya kepada keluarga Arif melampaui rasa takutnya terhadap makhluk halus. "Aku akan membantumu, Tuan Arif," tulis Naya di secari kertas. "Kita harus bersihkan noda ini dari tanah kita." Persiapan dilakukan secara rahasia dan cepat. Mereka berdua tahu bahwa Bunian, dalam wujud spionase spiritual, mengawasi setiap gerak-gerik Arif. Para mandor dan pekerja yang disusupi Bunian akan segera melaporkan hilangnya Arif. Arif menanggalkan pakaian mewahnya. Pria itu mengenakan pakaian sederhana, membawa ransel yang diisi dengan bekal makanan kering dan peralatan bertahan hidup. Berdasarkan petunjuk Datuk Kayan, Naya menyiapkan benda-benda penangkal spiritual, sebilah mandau kuno yang telah didoakan, beberapa helai daun sirih yang dipercaya Bunian takuti, dan minyak kayu putih yang dicampur dengan tanah kuburan lama. Perjalanan dimulai tepat setelah tengah malam, saat bulan baru. Mereka menyusup keluar dari rumah, menghindari lampu sorot keamanan dan pengawasan para pekerja yang bersembunyi di kegelapan. Mereka mengikuti jalur sungai ke hulu, meninggalkan jalan raya dan kemewahan yang telah menenggelamkan Arif. Hutan primer yang mereka masuki terasa hidup dan menekan. Pepohonan menjulang tinggi, menghalangi cahaya bulan, menciptakan kegelapan yang absolut. Suara serangga malam, desisan satwa liar, dan gemericik air sungai menjadi musik latar yang mengancam. Arif, yang kini bisu, hanya bisa berkomunikasi melalui isyarat tangan, mengandalkan insting Naya yang tajam. Mereka harus melalui rawa gambut yang licin dan berbau belerang. Di sana, Arif merasakan kehadiran yang tidak menyenangkan. Meskipun tidak terlihat, Arif tahu pengawal Bunian mengikuti mereka. Rasa dingin menusuk yang diselingi oleh bisikan-bisikan samar di telinga, yang hanya bisa didengar Arif karena indera spiritualnya terbuka, membuat langkah pria itu berat. Bisikan-bisikan itu, yang kali ini diwarnai kemarahan, mencoba memecah konsentrasinya. "Kembali, jembatan. Kekayaan menunggumu. Keputusasaan akan menjadi temanmu selamanya." Naya, yang merasakan ketegangan itu, mengusap bahu Arif. "Fokus pada mandau di tangan, Tuan Arif," tulis Naya di daun yang lebar. "Mereka hanya bisa menyentuhmu jika kamu gentar." Arif tahu, ini bukan hanya perjalanan fisik. Ini adalah pertarungan untuk merebut kembali hak bicaranya dan, yang lebih penting, hak milik spiritual kampungnya. Setiap langkah yang ia ambil menjauh dari kekayaan adalah langkah yang mendekat menuju penebusan. Pria itu kini hanya seorang pria bisu yang berjalan menuju gua keramat di hulu sungai, dengan satu tujuan,
menemukan batu betuah dan memutus rantai perbudakan bunian. Perjalanan mematikan menuju hulu sungai berakhir di sebuah gua tersembunyi, yang pintunya ditutupi oleh tirai lebat akar gantung. Udara di sana dingin menusuk, berbau mineral dan kemenyan kuno. Arif dan Naya masuk, dan tepat di saat itu, suasana alam di luar gua berubah drastis. Langit, yang seharusnya cerah, meredup dengan cepat, diselimuti kegelapan yang menakutkan. Gerhana matahari cincin telah dimulai. Di dalam gua, di atas altar batu yang dialiri air suci, terletaklah batu betuah. Batu itu tidak besar, hanya seukuran kepalan tangan, tetapi memancarkan cahaya putih keemasan yang menenangkan, kontras dengan kegelapan yang menyelimuti. Energi batu itu terasa murni, bebas dari keserakahan manusia dan bunian. Saat Arif mengulurkan tangan untuk menyentuh batu betuah, suara gemuruh memenuhi gua. Suara itu bukan dari petir, melainkan dari kemarahan spiritual yang terkumpul. Raja Suluh muncul, bukan melalui pintu gua, melainkan merembes keluar dari dinding batu yang lembab. Sosok Raja Hutan itu kini tidak lagi mengenakan busana yang elegan, aura di sekitarnya adalah aura penguasa yang murka, matanya menyala merah darah. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri, jembatanku? Suara Raja Suluh menggema, memantul dari dinding, menusuk gendang telinga. Kamu hanya pion yang bergerak sesuai rencana. Gerhana ini adalah saatnya simpul perjanjian dikencangkan. Raja Suluh menertawakan usaha Arif dan mengungkapkan kebenaran final, yang jauh lebih menakutkan daripada yang Arif bayangkan. Kekayaanmu, panen walet super, komoditas gaharu, semua itu adalah umpan belaka. Aku tidak pernah menginginkan uang recehmu. Yang aku inginkan adalah tanah leluhurmu. Raja Suluh menjelaskan, tanah leluhur Arif, yang dilindungi oleh ikatan darah dan adat terkuat, adalah gerbang utama yang diperlukan bunian untuk menstabilkan diri secara permanen di dunia manusia. Saat kamu memberikan sertifikat tanah itu, kami akan menjadi penguasa baru Kalimantan. Kamu hanya akan menjadi boneka bisu kami, selamanya berenang dalam kemewahan. Raja Suluh berteriak, amarahnya merobek udara, memerintahkan pengawal bunian, siluet hitam yang muncul dari kegelapan, untuk menyerang. Naya, yang menyadari bahaya, dengan cepat bertindak. Wanita muda itu melemparkan minyak penangkal ke arah pengawal bunian, dan meletakkan mandau kuno di ambang gua. Bau minyak dan mandau yang didoakan itu berhasil memperlambat serangan gaib. Saat Naya menahan pengawal, Arif, yang bisu, fokus pada tujuannya. Pria itu menyentuh batu betuah. Energi murni dari batu itu mengalir ke nadinya, melawan kekosongan yang ditinggalkan bunian. Dengan tekad yang keras, Arif mengangkat batu betuah, mengarahkannya tepat ke Raja Suluh. Cahaya putih keemasan dari batu betuah berbenturan dengan energi gelap Raja Suluh. Terjadi ledakan cahaya dan suara yang hanya bisa didengar oleh jiwa. Arif, melalui batu betuah, menyalurkan semua penolakan, rasa bersalah, dan penebusan yang ia kumpulkan, melawankan ambisi murni untuk kebaikan kampung terhadap keserakahan spiritual Raja Suluh. Raja Suluh berteriak kesakitan. Kamu tidak bisa merusaknya. Perjanjian itu mutlak. Arif tidak bisa menjawab dengan kata-kata. Sebagai gantinya, pria itu melakukan tindakan simbolis tertinggi. Dengan sisa kekuatannya, Arif mengayunkan batu betuah, menghantamkannya ke permukaan cermin air yang berada di tengah gua, yang ternyata adalah cermin 7 rupa yang disebutkan oleh Datuk Kayan, cermin yang menahan dan memproyeksikan kekuatan Raja Suluh. Cermin air itu pecah, memicu gempa spiritual yang mengerikan. Energi gaib yang menjadi pondasi jalur gaib seketika terputus. Raja Suluh mengeluarkan raungan yang memilukan, tubuhnya berkedip-kedip, mulai terkoyak oleh kekuatannya sendiri yang berbalik menyerang. Kamu akan kehilangan segalanya, Arif, ancam Raja Suluh sebelum sosoknya terhisap kembali ke dalam celah batu, menghilang bersamaan dengan berakhirnya gerhana.
Arif terjatuh, batu betuah terlepas dari tangannya. Pria itu menatap Naya, yang terengah-engah. Mereka selamat, perjanjian telah diputus. Namun, Arif tahu, harga pemutusan ikatan spiritual ini jauh lebih mahal daripada seluruh kekayaan yang pernah ia miliki. Pria itu hanya bisa menunggu kehancuran yang akan menyambutnya saat kembali ke dunia manusia. Ketika Arif dan Naya kembali dari hulu sungai, dunia yang mereka tinggalkan telah berbalik arah. Begitu ikatan spiritual Bunian terputus oleh penghancuran batu betuah, segala sesuatu yang dibangun di atas ilusi jalur gaib seketika runtuh dalam kekacauan yang mengerikan. Perusahaan Arif, Sinar Gaib Konsultan, runtuh dalam semalam. Gudang walet yang tadinya penuh dengan sarang emas kini kosong, lantainya dipenuhi remah-remah debu dan kotoran. Perkebunan kelapa sawit yang menjanjikan berubah menjadi lahan tandus dan layu, tandan buah yang berlimpah membusuk dengan cepat, mengeluarkan bau busuk yang menyengat, seolah tanah itu telah menolak kekayaan yang diperoleh dengan cara kotor. Di mata hukum manusia, kekacauan ini diterjemahkan sebagai penipuan besar-besaran. Uang miliaran di bank tiba-tiba membeku karena laporan transaksi mencurigakan. Para investor yang pernah memujanya kini menuntut pertanggungjawaban. Karena tidak bisa berbicara, Arif hanya bisa menulis pembelaan yang terdengar seperti omong kosong bagi polisi dan jaksa. Bunian, perjanjian spiritual, Raja Suluh. Pria itu dianggap gila, ancaman finansial, dan dijanghi seperti wabah. Naya, yang menjadi saksi bisu kebenaran ini, dipanggil untuk bersaksi, tetapi ceritanya tentang batu betuah dan raja hutan hanya memperkuat citra Arif sebagai pria kaya raya yang kehilangan akal sehat. Naya akhirnya terpaksa meninggalkan Arif, kembali kepada keluarganya, membawa beban rahasia yang terlalu berat untuk diceritakan. Arif kini benar-benar sendirian, miskin, dan dicap sebagai penipu gila yang terkena kutukan. Namun, di tengah kehancuran pribadi Arif, alam mulai bernapas lega. Sungai Barito, yang beberapa bulan terakhir keruh dan berbau anyir, perlahan kembali jernih. Ikan-ikan lokal kembali muncul, dan lubuk yang dulunya mengancam kini tenang kembali. Kampung itu, meskipun telah kehilangan semua bantuan finansial dari Arif, merasa damai. Para tetua adat tahu bahwa keseimbangan telah kembali. Mereka tidak memuji Arif, tetapi mereka mengerti pengorbanan yang dilakukan. Arif, dengan uang terakhir yang ia miliki, membeli selembar kertas dan pulpen. Pria itu menulis surat resmi yang singkat kepada lembaga adat setempat. Sertifikat tanah leluhurnya dikembalikan sepenuhnya ke tangan adat dan tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak luar. Tindakan ini adalah penebusan tertinggi, sebuah penegasan bahwa tanah itu lebih berharga daripada kekayaan duniawi. Arif kini tinggal di gubuk reot yang hampir ambruk, tepat di samping bekas rumah leluhurnya. Pria itu tidak lagi memiliki bisnis, tidak ada teman, dan tidak ada suara. Setiap pagi, pria itu duduk di tepi sungai yang jernih, memancing ikan untuk bertahan hidup. Pria itu kaya akan waktu, tetapi miskin akan segalanya. Suatu sore, saat Arif sedang menatap pantulan air sungai, wajahnya tampak tenang, bebas dari paranoia kekayaan. Pria itu telah kehilangan ambisi yang memakan dirinya sendiri, dan ia telah menemukan semacam kedamaian dalam kemiskinan dan keheningan. Namun, kedamaian itu berumur pendek. Di pantulan permukaan air yang jernih, di samping wajah kusam Arif, muncul siluet samar. Siluet Raja Suluh. Sosok Bunian itu tidak berdiri di tepi sungai. Raja Suluh hanya ada di pantulan, tidak tersentuh oleh dunia nyata. Wajah Raja Suluh kini tidak lagi marah, tetapi tersenyum puas, senyum yang menusuk Arif hingga ke tulang sumsum. "Kamu berhasil, jembatanku," bisik suara Raja Suluh, yang hanya bisa didengar Arif di dalam benaknya. "Kamu memutuskan ikatan itu, dan kamu menyelamatkan tanahmu. Tetapi, kamu tetap membayarnya." Raja Suluh menunjuk ke tenggorokan Arif, tempat suaranya telah dicuri.
Aku mengambil harga yang personal. Dan lihatlah ke sekitarmu. Raja Suluh menyapu pandangannya ke kampung yang miskin namun damai. Kekayaanmu hilang, tetapi benih keputusasaan tidak pernah hilang dari manusia. Akan selalu ada Arif berikutnya, lanjut Raja Suluh, suaranya kini terdengar seperti tawa dingin di tengah angin yang lesu. Akan selalu ada manusia di pedalaman yang lebih putus asa daripadamu, yang akan memanggil kami di bawah pohon ulin itu. Siklus ini tidak pernah berakhir. Bayangan Raja Suluh memudar bersamaan dengan riak air sungai. Arif, pria bisu yang kaya akan penyesalan, kini tahu bahwa hukuman terbesarnya bukanlah kemiskinan, melainkan kesadaran bahwa kekayaan spiritual yang ia peroleh melalui pengorbanan itu akan selalu berisiko dikhianati lagi oleh jiwa-jiwa manusia lain yang putus asa. Pria itu hidup, tetapi sebagai penjaga sunyi yang ditandai, selamanya terikat pada rahasia terlarang di tepi sungai Barito.